Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, horas bagi kita semua. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi kabar baik, kabar sukacita bagi kita di minggu hari ini, Minggu Rogate, tertulis dalam kitab 1 Yohanes pasal 5 ayat pertama sampai ayat yang kelima. Saya akan membacakan untuk kita sekalian, mari kita mengikuti di dalam hati kita masing-masing. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia? Selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, minggu ini adalah Minggu Rogate, minggu yang mengajarkan kepada kita untuk selalu berdoa kepada Allah. Bahwa doa itu teramat penting di dalam hidup kita. Kenapa Tuhan memerintah kita untuk berdoa? Kenapa Tuhan menyuruh kita untuk terus berdoa kepadanya? Karena memang kita harus selalu terhubung kepada Dia, sumber kehidupan kita. Tuhan memerintah, Tuhan mengajarkan kepada kita agar apa? Agar hidup kita tidak jauh, tetapi selalu terhubung kepadanya. Lewat apa? Pertama, doa itu menjadi alat komunikasi kita kepada Allah. Kalau kita sesama manusia berkomunikasi di era teknologi yang canggih sekarang melalui telepon, melalui media sosial, itu kalau ada jaringan ya. Tapi walaupun ada jaringan, kalau nggak ada kuotanya nggak bisa juga kan. Sering saya nelpon teman, tidak diangkat. Kenapa ini saya pikir? Ternyata setelah beberapa jam, sampai dulu di rumah atau di gereja supaya ada wifi gratis katanya, karena kuota saya habis katanya. Artinya tidak menjamin juga. Handphonemu mahal-mahal jutaan, padahal kuota puluhan ribu aja tidak bisa kau beli. Nah, kadang bercanda juga begitu. Terhalang oleh karena ada keterbatasan. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara, bahwa doa kita itu tidak ada istilah no signal, ya kan? Atau wifi berbayar, tidak. Setiap orang diberikan Allah kebebasan dan kesempatan bagi kita untuk terus berkomunikasi kepadanya, dimanapun, kapanpun. Entah hujan petir itu, entah kemarau itu, entah di gunung naik puncak, entah di pelosok kalau kita pulang kampung, tidak ada batas setempat untuk berdoa kepada Allah. Artinya apa? Bahwa kita diberi kebebasan dan kesempatan untuk terus berkomunikasi kepada Allah. Itu yang pertama. Sehingga ada terasa hubungan yang begitu erat kalau komunikasinya lancar. Demikian juga kalau kita berhubungan komunikasi dengan teman, sahabat, saudara, atau orang-orang yang ada di keluarga kita, suami, istri. Kalau komunikasinya nggak jalan lagi, nggak lancar lagi, hubungannya kira-kira segar nggak, hangat nggak? Pasti dingin, kaku, dan lain sebagainya. Demikian juga kepada Allah. Kalau komunikasi kita tidak lancar, maka hidup pun akan terasa gersang. Hidup pun akan terasa kering. Hidup pun akan terasa sepertinya tidak ada apa-apanya. Sehingga Tuhan menyediakan ini.
Tuhan memberikan jalan bagi kita untuk terus berkomunikasi kepadanya. Agar apa? Agar hubungan kita terus disegarkan kepada Dia. Karena sumber hidup kita datangnya daripada Allah. Sumber segala sesuatu yang baik di tengah-tengah kehidupan kita datangnya dari Allah. Lalu ketika Tuhan mengajarkan kita berdoa, doa yang pertama-tama Bapak Ibu Saudara-saudara adalah mendengarkan suara Tuhan. Tetapi yang sering kalau kita berdoa, apa yang terjadi Amang Inang? Kita yang terus berbicara, kita yang terus menyampaikan keluh kesah kita, seperti itu ya. Kita yang menyampaikan permohonan-permohonan kita. Itu tidak salah, itu baik, Tuhan menyediakan itu. Carilah, mintalah, ketoklah. Tuhan katakan itu kepada kita. Tetapi ada satu hal yang sering kita lupakan ketika kita berdoa kepada Tuhan. Ada enggak kita kesempatan berdoa tetapi diam untuk menerima hikmat dari Tuhan? Untuk mau mendengarkan suara Tuhan. Apa yang mau Tuhan katakan kepada kita ketika kita berdoa? Bukan lagi hanya sekadar bahwa apa yang mau saya katakan kepada Tuhan ketika saya berdoa. Tetapi apa yang Tuhan katakan kepada saya? Apa yang Tuhan suarakan kepada saya ketika saya berdoa? Ini penting bagi kita. Sehingga komunikasinya itu adalah komunikasi yang dua arah. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, hari ini dalam Minggu Rogate ini kita juga diajak tadi ketika membaca epistel 1 Samuel pasal 1 itu menceritakan bagaimana seorang perempuan yang mengalami gundah gulana, mengalami kegalauan di dalam hatinya, dia tumpahkan itu kepada Allah. Dia berdoa, dia berbicara kepada Allah. Dia datang ke rumah Tuhan dan berbicara secara pribadi kepada Tuhan. Walaupun Imam Eli melihat itu sesuatu yang aneh, mungkin bagi manusia itu sesuatu yang aneh, tetapi Hana yang sedang datang ke hadapan Tuhan menumpahkan apa yang menjadi kegalauan hatinya, apa yang menjadi isi hatinya, apa yang menjadi beban berat di dalam hatinya. Sehingga berdoa bukan hanya pada saat gembira, bukan hanya pada saat sedang bersuka cita, bukan hanya sedang saat kita telah menerima limpahan berkat. Tetapi Hana yang sedang mengalami beban berat itu, Hana seorang perempuan yang mandul itu, ketika dia terus mendapat tekanan dari istri kedua dari Elkana itu, Penina, selalu disindir, selalu disakiti, tetapi dia tidak membalaskan sakit hati itu dengan cara menyakiti orang yang menyakiti dia. Tetapi apa yang dia kerjakan? Dia sampaikan itu kepada Allah. Apa yang paling mendasar, apa yang paling pokok, yang dia dambakan di dalam hidupnya, yang dia harapkan di dalam hidupnya, yang dia imani kepada Allah, itu yang dia minta. Sehingga pertama-tama yang dia mohonkan adalah agar Tuhan jangan melupakannya. Asa unang dia lupahun debata ibana, memohon secara spesifik apa yang menjadi kerinduan hatinya. Ini luar biasa Amang Inang. Tidak mengambang doanya, tetapi doanya doa yang spesifik. Tuhan, saya pengen punya anak. Ini juga doa kami juga di tengah-tengah keluarga. Tuhan, saya ingin melahirkan seorang anak laki-laki. Itu kerinduan hatinya. Karena sudah bertahun-tahun tidak mendapatkan anak. Tetapi dia melihat istri kedua dari suaminya itu sudah memiliki beberapa anak. Kok saya belum? Hingga sakit hati atas perlakuan dari Penina. Tetapi sakit hatinya bukan dibalaskan dengan cara menyakiti orang lain juga. Ini yang menarik dari sikap doa Hana itu sendiri, Bapak Ibu Saudara-saudara. Dan sekaligus juga di dalam doanya itu ada najar yang sangat luar biasa. Ketika engkau menggenapi doaku, ketika engkau menggenapi pengharapanku, ketika engkau menggenapi kerinduan hatiku, maka itu untuk kemuliaan Tuhan. Sehingga bukan hanya sekedar hanya kepuasan perasaan, hanya kepuasan hatinya. Kalau Tuhan sudah berikan itu
ya sudah, sampai selesai di situ. Saya merasa puas, saya bangga, saya terberkati, dan lain sebagainya. Tidak. Tetapi apa yang diberikan oleh Tuhan, apa yang dihadirkan oleh Tuhan, apa yang dianugerahkan oleh Tuhan itu juga semata-mata untuk kemuliaan Tuhan. Jadi tidak untuk kepentingan pribadi, tidak untuk disombongkan, tidak untuk dibangga-banggakan secara pribadi. Tetapi apa yang diberikan Tuhan itu, apa yang dihadirkan Tuhan itu, apa yang telah dianugerahkan itu, kembali lagi. Untuk apa? Untuk kemuliaan Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, saya tadi bercerita dengan Amang Sintua di konsistori, bahwa perjuangan doa kita, harapan kita untuk gereja HKBP Sidoarjo ini kurang lebih 20 tahun Amang ya. Ini bukan waktu yang singkat ini. Melewati 20 tahun ini bukan waktu yang singkat. Di titik ini terasa lempang. Tetapi sejak titik awal kalau diperhatikan, dipelajari, dijalani semuanya, banyak yang rumit, banyak yang sulit, dan lain sebagainya. Ada panitia yang bekerja, ada majelis yang bekerja, ada yang mendukung, tetapi ada juga yang mencurigai. Mungkin juga seperti itu Amang panitia sampai mengatakan, menegaskan ini. Saya pikir tadi ini laporan pertanggungjawaban atau apa ini saya pikir tadi. Tetapi nggak apa-apa, ini bentuk kehati-hatian dari panitia. Supaya apa? Supaya semua transparan. Dan semua perlu turut serta mendoakan. Kalau kita sudah sampai di titik ini, lihatlah Tuhan memberikan kesempatan berkat yang luar biasa bagi kita. Amin. Dan ini adalah untuk kemuliaan Tuhan. Bukan pribadi-pribadi, oh saya sudah bekerja maka saya harus dihormati. Tidak. Setiap panitia Parhalado harus melepaskan itu dari dalam hatinya. Jangan sampai melihat bahwa ini untuk kemuliaan pribadi, kebanggaan pribadi. Tetapi semata-mata itu adalah untuk kemuliaan. Kalau Tuhan memberikan berkat bagimu, kalau Tuhan menganugerahkan kesempatan, waktu, pemikiran yang cerdas bagi kita, kalau Tuhan memerekatkan kita dengan cinta kasih agar kita bergerak bersama-sama, lihatlah itu anugerah yang diberikan Tuhan kepadamu. Dan itu semuanya adalah untuk kemuliaan Tuhan. Semuanya adalah untuk kemuliaan Tuhan. Karena itu kesempatan kita di tengah-tengah dunia ini teramat singkat. Singkat sekali. Tetapi waktu yang singkat ini ternyata kita bisa menerima kesempatan yang diberikan Tuhan kepada kita untuk memuliakan Dia. Sesuatu yang luar biasa. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, tidak semua jemaat diberi kesempatan untuk turut serta membangun gereja. Tidak banyak. Tetapi ketika ada momen diberikan Tuhan kesempatan kepada kita untuk berpartisipasi membangun gereja, maka apa yang ada padamu persembahkanlah itu untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Kita akan melihat bahwa ketika cita-cita harapan tadi sesuai estimasi panitia tadi, di November mungkin kita bisa bergereja di sana, atau di Desember nanti di Natal kita bisa beribadah merayakan, maka setiap orang harus mendoakan itu. Setiap orang harus turut serta berpartisipasi. Tidak sekedar hanya menjadi penonton yang budiman dan orang yang hanya curiga mencurigai, itu nggak baik. Nggak baik untuk kesehatan jiwamu juga itu ya. Siapa yang terus curiga-curiga, siapa yang terus selalu berpikir negatif, lihatlah itu tidak baik untuk kesehatanmu. Tapi kalau engkau ingin sehat Amang Inang, jika kita ingin sehat semuanya, positif berpikir, berikan apa yang bisa kamu berikan, doakan terus, semangati terus. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, hari ini firman 1 Yohanes ini berbicara kepada kita, mengingatkan kita semua, siapa kita ini sebenarnya? Siapa kita ini sesungguhnya? Pertama-tama, setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, Yesus adalah Mesias, Yesus adalah Juru Selamat, maka kita ini semua adalah anak-anak Allah. Akayanakun ni debatado hita, ditikinak porsea hita, Jesusido Kristus, Mesias, si palua di tonga-tonga ni ngeluta. Artinya
Kita telah menerima Yesus Kristus dalam hati kita. Kita telah menjadi orang-orang yang beriman, menjadi orang-orang yang percaya, menjadi orang-orang yang terus bersaksi Yesus Kristus yang bangkit itu adalah juru selamat kita. Ini yang pertama. Pengakuan iman bukan hanya sekedar pengakuan verbal, tetapi pengakuan iman adalah pengakuan yang sungguh-sungguh hadir di dalam hati. Lalu kita lihat Bapak Ibu, saudara-saudara, bahwa setiap orang yang percaya Yesus adalah Kristus anak Allah, bahwa kita telah menerima anugerah penebusan itu. Nung ngata jalo haluau nih, ketika kita adalah orang-orang yang telah ditebus Yesus Kristus, maka sesungguhnya kita adalah miliknya. Tengok dopetahe akamanginang carito ni hatuban najulu di hitaan di Bonapasugit di tikiro akamisionar. Halak batak betad dado par hatubanon, hatuban. Jadi hatuban ini diperjualbelikan, budak itu diperjualbelikan, ada harga. Itu asa di boto halak, di tada halak batak pertangga gajilo, pertangga gonob, ade. Itu satu no yang dia batak pisi lalu dibebatik kertangga ina. Habis anak ni raja burun raja bisu diede. Ini juga mungkin perlu juga dipikirkan ke depan. Perlu dibetik kertanggai. Pertangga gonok do pertangga gajil dang betong kan, nah lai haduan mai dihita. Mungkin ini hanya secara urutan adat Batak itu, tetapi Bapak Ibu saudara-saudara, dulu budak itu diperjualbelikan, sehingga kalau saya punya uang bisa saya beli, dan itu hak saya semuanya, apapun tentang hidupnya, dan dia tidak menjadi merdeka kecuali saya merdekakan dia. Tetapi untuk apa saya merdekakan dia? Perlu bagi saya tenaganya, dirinya, dan lain sebagainya. Itu sebabnya Nommensen dan para misionari yang lain membeli budak. Untuk apa? Untuk dimerdekakan. Gebena ni raja masude. Doho boruni raja akka tubane. Demikian gambaran kita. Kita ini adalah budak dari dosa. Tetapi oleh Yesus Kristus kita telah ditebus dengan harga yang mahal. Tidak bisa dibayar oleh dunia ini, darahnya sendiri, kematiannya sendiri di kayu salib, dan kebangkitannya memastikan bagi kita, kita adalah anak-anak pemenang. Anak ini debatado hita saluna. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, sebagai orang-orang Kristen, sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, sebagai orang-orang yang telah lahir dari Allah, maka kita diajar juga untuk saling mengasihi. Pertama-tama adalah mengasihi Allah. Maka holongi debata ido naidok ni Kristus dipati kerayai adong dua ikon haholonga mudu jahuba debatam sian nasa roham sian nasa ateatem doho sian nasa ngulung. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Artinya ada totalitas untuk mengasihi Allah, karena kita adalah anak-anak Allah. Gambarannya seperti keluarga. Kalau kita sebagai anak-anak di tengah-tengah keluarga, kita juga harus mengasihi, menyayangi orang tua kita sepenuh hati. Lalu yang kedua Bapak Ibu saudara-saudara adalah bahwa kita diajar untuk mengasihi sesama. Dan kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Ini aktualisasi dari cinta kepada Allah, harus juga mengasihi seluruh ciptaannya. Molo tahaholongi debatana manop pangulut tahun alan ikon haholongata dotong nasa natinop pani debata akan mangulu dengan colma. Karena itu hubungan kita kepada Allah tidak hanya vertikal, tetapi hubungan horizontal itu juga, hubungan sesama itu juga harus sungguh-sungguh nyata di tengah-tengah kehidupan kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, bahwa orang yang mengasihi Allah maka dia juga harus mengasihi sesamanya. Itu sebabnya kitab Yakobus mengatakan, pergabus do halak molodidok dihaulungi debata alaidang dihaulungi dongana colma. Harus ada tanda, harus ada yang menjadi realitas atau kenyataan di tengah-tengah kehidupan kita. Harus ada yang menjadi wujud dari cinta kasih kepada Allah, itu adalah kepada sesama juga. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara,
Ketika kita mengasihi Allah, mencintai Allah, kita datang beribadah, kita datang memuji Tuhan, kita datang menyembah Allah, kita berdoa, kita bernyanyi, doa-doa kita pertanyaan. Mungkin juga ada yang ikut puasa, ada yang berdoa semalam suntuk, kan begitu, untuk menunjukkan kecintaannya kepada Allah. Tetapi itu tidak cukup. Ada satu hal lagi yang tidak boleh diabaikan oleh manusia, yaitu terus berbuat baik kepada sesama orang percaya, terus berbuat baik kepada semua orang. Ini teramat penting bagi kita. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, bahwa apa yang dikehendaki oleh Allah bagi kita, nas ini mengajarkan kepada kita, pertama-tama kasihilah sesama orang percaya, sesama anak-anak yang dilahirkan dari Allah, sesama orang percaya. Harus terasa ini. Tapi gambaran yang paling dekat bagi kita adalah bagaimana kasih itu sungguh-sungguh nyata bagi kita. Kasihi orang-orang terdekatmu, saudara-saudaramu, orang tuamu. Karena itu dikatakan mengasihi itu jangan pandang sebagai pekerjaan yang berat. Bukan pekerjaan yang berat. Maka holongia kamanginang jangan pandang sebagai beban. Kalau kita sebagai anak di perantauan ini, ada orang tua yang kita kasihi, maka orang tua itu tidak boleh dipandang sebagai beban. Hati-hati, kalau kita memandang orang tua yang kita kasihi itu sebagai beban, maka kita telah menghitung apa yang telah kita kerjakan itu dengan materi atau nominal. Tetapi apa yang bisa kita berikan, apa yang bisa kita serahkan, apa yang kita bisa bantu, teruslah kerjakan dengan sukacita, dengan ketulusan. Karena itu berbuat kasih dasarnya apa Amang Inang? Bukan beban. Jangan pernah pikirkan ketika kita berbuat baik maka itu menjadi beban. Ketika kita menolong saudara-saudara kita, jangan lihat itu sebagai beban. Tetapi alat ukurnya dalam hati kita masing-masing adalah perlu ketulusan dan sukacita ketika kita mau berbuat baik kepada orang lain. Itu sebabnya kalau kita pernah membantu orang dan ada orang yang kita pernah bantu melupakan kita, mengabaikan kita, halak batak jujuk do mang do kate godang ngalan yau dang jol mai jol hinat do perai ini nagan anggodang ngalan yau dak kasiai pangrat tuano ni alanu yang ngelupa ibana. Itu tidak perlu lagi. Yang perlu adalah kerjakan apa yang menjadi bagianmu, pekerjaan-pekerjaan yang baik. Entah orang mengingat atau melupakannya, itu persoalan yang lain. Tetapi yang utama adalah kerjakanlah semuanya dengan ketulusan hati. Atau mologe ketulusan do ukuran akamang inang dengan sukacita. Waduh tababorak do manang tabaniang do mangulahon akaholong nirohai. Ya itulah firman Tuhan bagi kita. Karena itu bukan menjadi beban yang berat, tetapi pandanglah itu sebagai perintah yang Tuhan berikan kepada kita, karena kita dipanggil menjadi berkat. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, hingga hari ini dunia kita di era ini atau di zaman ini sebenarnya tidak kekurangan orang yang cerdas, tidak kekurangan orang yang canggih secara teknologi, tidak kekurangan orang pintar, orang jenius, orang kuat. Tetapi dunia kita hari ini adalah dunia yang sedang kekurangan orang-orang baik, orang-orang yang berlaku secara adil, orang-orang yang memperlakukan sesama manusia itu dengan perlakuan-perlakuan yang baik. Karena itu warga gereja, orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, hidupilah iman itu. Iman itu bukan hanya sekedar pengakuan di dalam diri, tetapi iman itu adalah iman yang bekerja, yang berbuat nyata di tengah-tengah kehidupan setiap hari. Jika hukum dunia ini adalah hukum balas membalas, ketika engkau melakukan apa yang baik kepada orang lain, maka engkau berharap juga perlakuan yang baik dari orang lain. Hanya sekedar itu, atau ketika orang lain berbuat jahat maka kita melakukan membalaskan yang jahat lagi, maka itu adalah hukum dunia ini. Tetapi hukum Kristus adalah hukum kasih, saling menolong, mengampuni, memberi, saling mendukung, sehingga tidak ada kata menyerah dan berhenti untuk berbuat
baik. Apakah itu diterima atau tidak diterima, kerjakanlah pekerjaan yang baik sebagai buah dari iman. Dan inilah cara kita untuk menaklukkan dunia ini. Dunia ini dengan segala pergolakannya begitu hebat. Kita melihat tingginya angka kriminal di negara kita ini, kejahatan dan lain sebagainya. Tetapi warga gereja, orang Kristen, ruas nih HKBP harus menjadi pioner untuk melakukan buah-buah iman kepada Allah, kepada Yesus Kristus itu sendiri. Sehingga apa? Hidup kita untuk menjadi kemuliaan Allah. Amin. Bapa di dalam sorga, di dalam Kristus Yesus Tuhan kami, sungguh kami bersyukur padamu atas firman hari ini yang mengajarkan kepada kami bahwa kami ini adalah milik-Mu, anak-anak-Mu yang telah Engkau lahirkan menurut anugerah pengampunan penebusan dari Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa di dalam sorga, ajar kami terus untuk senantiasa menyadari, untuk senantiasa beriman, untuk senantiasa melakukan perbuatan-perbuatan kasih yang Kau kehendaki di dalam hidup kami, supaya kami sungguh-sungguh nyata hidup untuk kemuliaan-Mu saja, supaya kami sungguh-sungguh nyata melakukan apa yang kami doakan. Kebaikan-kebaikan kepada kami juga adalah kebaikan-kebaikan kepada orang lain. Terima kasih Tuhan, berkati gereja-Mu HKBP Sidoarjo ini yang terus masih berjuang untuk melakukan pembangunan rumah Tuhan. Tuhan berkati seluruh panitia Perhalado dan seluruh jemaat-Mu agar bersatu hati, bersatu padu untuk melakukan apa yang terbaik, mempersembahkan apa yang terbaik, berpartisipasi secara sungguh-sungguh dan tulus hati, semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Jika Tuhan memberikan kesempatan yang teramat berharga ini bagi kami, berkesempatan melihat dan terlibat di dalam proses pembangunan gereja ini, Tuhan kami mohon Engkau limpahkan berkat-Mu bagi kami, agar kami boleh mempersembahkan yang terbaik bagi-Mu untuk pembangunan gereja-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin.